Kita sering diajarkan kalau senyum itu obat terbaik. Tapi pernah nggak kalian lihat senyum yang rasanya salah? Seperti topeng plastik yang selalu menempel di wajah seseorang yang jiwanya udah hancur lebur. Sebelum masuk ke inti videonya, gue mau kasih disclaimer dulu kalau video ini akan berisi spoiler manganya. Jadi kalau kalian mau baca silahkan baca dulu manganya baru balik lagi ke sini. Manga ini dibuka dengan seseorang bernama Umino. Walaupun dikelilingi orang-orang yang ceria, vibe dia tetap sedih. Kayak orang yang udah capek hidup. Berbanding terbalik sama Mizuki, dia selalu senyum, ceria, dan berbinar-binar. Anak yang sayang banget sama ibunya. Masalahnya Mizuki dan ibunya cuma tinggal berdua. Nggak ada ayah, nggak ada saudara, dan terlebih lagi ibunya sedang sakit. Dan Mizuki harus mengurus semuanya sendirian. Hari itu Umino harus mengantarkan barang Mizuki yang ketinggalan karena kebetulan rumahnya Umino ini dekat dengan rumahnya Mizuki. Tapi secara tidak sengaja dia melihat Mizuki mengakhiri hidup seseorang dengan benda tajam. Yang menjadi korbannya adalah seorang cowok yang membantu Mizuki sebagai pengurus ibunya yang sedang sakit. Dan cerobohnya Umino adalah dia nggak sengaja ngebuat suara sehingga Mizuki ini sadar kalau ada orang yang memperhatikan dia. Dan alhasil Mizuki nyamperin dia dengan wajahnya yang tersenyum lebar, tapi sambil memegang senjata tajam di belakang badannya. Tanpa rasa bersalah dan dengan polosnya, Mizuki ngajak Umino buat mampir ke rumahnya untuk minum teh. Ini cewek emang udah gila apa gimana dah? Umino terdiam canggung sekaligus keringat dingin memikirkan hal apa yang akan terjadi kepada dirinya jika Mizuki tahu bahwa Umino melihat segalanya. Dan akhirnya pertanyaan itu pun keluar dari mulut Mizuki. Dari kapan kamu melihat? Karena sangat ketakutan mau tidak mau Umino harus menjawab dengan jujur kalau dia melihat semuanya. Meskipun dengan segala konsekuensi yang dapat terjadi kepada dirinya. Tapi semua pikiran negatif Umino terpatahkan. Seketika Mizuki memohon kepada Umino untuk tidak melaporkannya ke siapapun. Walaupun Mizuki sadar yang dia lakukan adalah tindak kejahatan. Dia memohon ke Umino untuk tidak dilaporkan hanya sampai ibunya meninggal dunia. Karena umur ibunya sudah tidak lama lagi. Sekaligus Mizuki melakukan itu karena cowok itu melakukan hal jahat ke ibunya. Umino tampaknya sadar akan semua penderitaan yang dialami oleh Mizuki dan akan tetap tutup mulut atas kejadian yang telah terjadi. Umino pun meninggalkan rumah Mizuki dengan penuh kebingungan. Keesokan harinya Umino terbangun dari tidurnya karena bel rumah yang tak kunjung berhenti berbunyi. Ternyata itu adalah Mizuki dan anehnya dahinya terluka. Tanpa permisi, Mizuki nyelonong masuk dan terduduk lemas, mungkin karena dia habis jalan jauh sambil menahan luka di dahinya. Karena kebingungan, Umino bertanya apa yang terjadi, walaupun dia tahu kalau Mizuki nggak mungkin jawab. Alih-alih menjawab pertanyaan Umino, Mizuki malah meminta Umino untuk menyembunyikan dirinya karena ada orang yang menguntit dirinya. Tanpa pikir panjang, Umino menyuruh Mizuki untuk masuk ke kamarnya. Selepas Umino mengobati lukanya Mizuki, Umino kembali menanyakan perihal luka yang dialaminya. Dia bertanya siapa yang menyakitinya. Akhirnya Mizuki pun menceritakan hal tersebut. Begini ceritanya, saat itu Mizuki sedang menjenguk ibunya di rumah sakit dan bertanya, jika ada yang mamah mau lakukan, beritahu saja aku akan berusaha mewujudkannya. Mamahnya menjawab dengan polos bahwa dia ingin menghabisi nyawa Urawasan. BTW Urawasan ini adalah cowok pengurus mamahnya yang menjadi korban di awal ya guys. Dan ibunya memberikan secari kertas yang isinya adalah alasan kenapa dia mau menghabisi nyawanya Urawasan. Yang isi kertasnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri lah ya guys. Setelah membaca kertas itu, Mizuki menangis sekencang-kencangnya dan memantapkan diri untuk melakukan permintaan mamahnya itu. Dan terjadilah kejadian di awal tadi guys. Setelah kejadian tragis itu, Mizuki cerita ke mamahnya kalau dia berhasil mewujudkan permintaannya. Tapi anehnya mamahnya malah marah dan seketika ekspektasi Mizuki akan kebahagiaan mamahnya karena permintaannya berhasil dilakukan hancur lebur. Mendengar cerita itu, Umino kesal dan teriak mamah macam apa itu. Tapi di situ Mizuki masih ngebela mamahnya dan menyalahkan dirinya atas kemarahan mamahnya itu. Dia menyalahkan dirinya karena tidak bisa memahami permintaan mamahnya dengan jelas. Ketika perdebatan itu selesai, berita muncul di TV bahwa telah ditemukan seorang lelaki tergeletak di dalam mobil dan polisi sedang mencari keberadaan pelakunya. Sore itu mereka habiskan dengan bersenang-senang, melupakan segalanya. Ternyata latar belakang Umino juga gak kalah sedih guys. Dia ditinggalkan kedua orang tuanya sendirian, hanya ditinggalkan sebuah kartu kredit untuk digunakan.
Paginya, Umino tiba-tiba packing pakaian dan mengajak Mizuki untuk berangkat ke Okinawa untuk liburan. Ketika mereka udah siap mau berangkat, Mizuki malah ragu untuk berangkat karena dia masih khawatir sama mamahnya. Dan tiba-tiba tangannya dipegang dari belakang oleh si penguntit yang ternyata masih berada di sana. Karena terpaksa agar bisa lepas, mereka akhirnya tancap gas ke Okinawa. Akhirnya Mizuki merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Sebelum berangkat, mereka main dulu ke akuarium dekat pelabuhan. Tapi bukannya senang-senang, mereka malah berantem. Terjadi perdebatan antara Umino dan Mizuki karena pemikiran mereka yang berbeda. Umino merasa bahwa kita harusnya menjadi seperti penyu karena penyu dari awal masa hidupnya selalu sendiri, sangat mirip dengan Umino yang dari kecil sudah ditinggal orang tuanya. Berbanding terbalik dengan Mizuki yang merasa kita seharusnya seperti lumba-lumba yang dari kecil selalu bersama ibu. Karena perdebatan itulah mereka terpisah dan saling mendinginkan kepalanya masing-masing. Karena merasa bersalah, Umino mencari Mizuki kemana-mana tapi tetap saja tidak bisa menemukannya. Sampai kapal yang seharusnya mereka naiki ini tiba dan Umino pun menaiki kapal itu sendirian tanpa Mizuki. Di tengah kegalauannya Umino, dia dikejutkan dengan kehadiran Mizuki yang ternyata sudah menaiki kapal tersebut. Mizuki mengajak Umino untuk naik ke dek kapal. Tapi di tengah jalan tiba-tiba pria penguntit itu ada di kapal mereka dan langsung menghadang mereka berdua. Betapa terkejutnya Mizuki ketika mengetahui bahwa pria penguntit tersebut ternyata adalah adik dari Urawasan. Namanya adalah Jun. Ketika Jun bertanya kenapa kakaknya bisa diperlakukan seperti itu, Mizuki menjawab kalau kakaknya melakukan hal keji ke ibunya. Tapi ternyata fakta yang sebenarnya tidak begitu guys. Karena Jun memegang device yang berisi file recording milik kakaknya itu. Umino pun sadar akan hal itu dan langsung merebut device recording tersebut dan mereka berdua langsung kabur. Karena penasaran, Mizuki mendengar file rekaman yang ada di device tersebut dan yang terdengar bukan suara Urawasan, melainkan mamahnya sendiri. Ternyata selama ini orang yang sangat disayangi Mizuki adalah orang yang paling jahat sama dia. Bayangin aja orang yang jadi dunia lu tapi ternyata dunianya rusak dan tidak layak ditinggali. Mizuki nyaris menyerah, dia mau lompat ke laut tapi tangan Umino berhasil menariknya kembali. Umino memberikan apa yang gak pernah diberikan ibunya, sebuah pilihan untuk tetap hidup demi dirinya sendiri. Keesokan harinya Mizuki pergi, bukan untuk lari tapi untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Akhirnya dia lepas dari ibunya. Dia mulai belajar menghargai hidupnya bukan sebagai alat tapi sebagai manusia. Sekarang Mizuki tinggal di sebuah panti asuhan dan dia sudah terlepas dari ibunya. Urawasan ternyata masih hidup guys dan memberikan pesan untuk Mizuki. Mari kita sama-sama menghargai kehidupan kita. Mungkin selama ini kita semua adalah Mizuki, bersembunyi di balik senyum hanya agar dunia tidak melihat betapa berdarahnya luka yang kita simpan sendiri. Jadi, apakah senyummu hari ini sudah benar-benar jujur?